Eksis itu artinya orang yang memahami self dirinya, self misalnya. Bitalk Podcast, Be Smart, Be Healthy, Be Happy. Hai Sobat Bi, kita lanjut lagi ngobrolnya. Kalau di segmen sebelumnya kita ngobrol tentang narsis, masih sama orang yang sama, Mbak Cecil, belum berubah. Bosen lu ya. Ini narasumber tetap ya di Bitalk ya. Ini saya kontrak 5 tahun ke depan. Kayaknya enggak deh, 10 tanpa kontrak. Oke, ini Mbak Cecil, sebelumnya kita bahas narsis. Kalau kita dengar dari penjelasan Mbak Cecil, seorang psikolog ini kan lebih mengarah ke negatif gitu ya. Tapi bagaimana dengan eksis? Saya masih belum bisa membedakan dengan jelas gitu antara narsis dan juga eksis. Saya masih bertanya-tanya, apakah sekarang saya duduk di sini bersama Mbak Cecil ini tergolong narsis ataukah tergolong eksis? Nah, kalau eksis sendiri ini seperti apa Mbak Cecil? Ya, aku kan nggak ada pesawat lo lewat lo. Nggak minta duit. Ya. Aku kan nggak ngejudge itu narsis apa enggak ya. Jadi jadi gini, kalau narsis itu tadi kan melebih-lebihkan kemampuan diri ya. Jadi dia memandang bahwa dirinya tuh lebih dari orang lain. Kira-kira padahal belum tentu. Tapi bisa jadi dia memang memiliki kemampuan. Tapi kan nggak harus kita misalnya mengatakan kepada orang lain, aku lebih mampu, atau sikapnya mungkin menunjukkan dan sebagainya. Arogan gitu ya. Atau megaloman ya, merasa bahwa dirinya yang paling gede gitu ya. Jadi ya nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi kalau misalnya eksis itu artinya orang yang memahami self dirinya, self misalnya, self efficacy misalnya. Apa ya self efficacy? Efficacy itu dia tahu, dia yakin bisa mengatasi masalah gitu ya. Jadi dia tahu sebab akibat, dan dia tahu kalau dirinya bermasalah atau apa, dia bisa mengatasinya, yakin terhadap dirinya misalnya. Self-regulation misalnya. Self-regulation bagaimana dia bisa meregulate atau memanage dirinya. Nah, orang-orang yang eksis adalah orang-orang yang mampu melakukan itu semua gitu ya. Orang-orang yang eksis mampu menerima kehidupan itu seperti adanya kehidupan. Artinya bukan melebih-lebihkan apapun. Jadi dia bisa dalam situasi apapun, dia bisa sangat fleksibel. Nah, kalau orang narsis kan dia bahwa dirinya harus diperhatikan, dirinya harus menjadi pusat perhatian. Nah, kalau orang yang eksis nggak perlu juga, karena kan dia udah eksis, dia merasa accept, menerima diriku ini apa adanya. Apakah orang yang eksis itu apakah dia harus pandai? Enggak juga. Eksis aja dia merasa bahwa I don't have any problem because I accept myself. I don't care sama judging. Kalau misalnya itu yang lagi ngamerain kita, judging kita sekarang di sini, enggak juga ngurus gitu kan ya. Jadi because I'm fine with myself, I'm okay. I'm okay with who? I'm okay with myself. Nah, kalau orang narsis itu dia pikir ya, dia oke sama dirinya dan orang lain tidak oke. Tapi kalau orang eksis, I'm okay. I'm di dalam diriku, I am is okay. Jadi aku melihat diriku okay. Kalau orang yang eksis, I'm okay, you are also okay. Jadi nggak masalah, santai-santai aja kayak kita gini, gitu. Jadi nggak ada masalah dan nggak bikin masalah dan nggak ada konflik di dalam dirinya, nggak memberi konflik pada orang lain. Tapi kalau orang yang narsis, ya bingung sendiri sih ya menurut saya ya. Karena apa? Nggak semua orang, jadi kemana-mana dia pikir apa ya dipikirkan orang tentang aku ya. Jangan-jangan dia mikir gini. Tuh coba, aduh gimana ya penampilanku? Nanti kalau aku diginiin, kalau orang nilai aku gimana dong ya gitu. Jadi biasanya sih orangnya kelihatannya pede ya, tapi sebenarnya bukan pede, tapi lebih ke arogan atau sombong ya. Jadi itulah yang kelihatannya kemudian oleh para ahli dibilang empatinya kurang. Jadi dia hanya bisa memperhatikan dirinya sendiri, sedang memperhatikan orang lain itu bukan bukan passionnya, keinginannya nggak ada di situ. Dunia itu hanya ada aku, itu narsis. Kalau eksis, aku bersama duniaku, aku bersama aku,
aku nyaman bersama aku dan aku bersama kamu, aku nyaman saja. Jadi orangnya biasanya fleksibel. Energi yang dipancarkannya fleksibel. Orang di sekitarnya ya nyaman-nyaman aja sama dia gitu ya. Nggak ada judging lah ya, nggak nilai gitu ya. Kalau orang narsis selalu takut dinilai sama orang lain. Gitu. Oke, nah kalau melihat seperti itu, berarti keuntungan dari sebuah sifat eksis ini, gitu. Ini sifat ya, atau ini apa sih? Kepribadian eksis ini. Kalau eksis, iya cara dia memilih kepribadiannya eksis. Kalau narsis mungkin dia tidak memilih atau mungkin di bawah sadar ya, lebih gangguan mental, gangguan kepribadian, gangguan psikologis ya gitu. Oke, keuntungan nih Mbak Cecil dari eksis ini apa gitu? Karena kan ini positif banget ya kalau kita lihat. Berarti banyak keuntungan yang bisa ditimbulkan dari eksis ini. Apa aja itu keuntungan yang bisa kalau kita dirasakan? nyaman ya, kalau kita nyaman sama diri kita sendiri, kira-kira perasaan kita penuh cinta apa enggak? Iya. Penuh cinta ya. Iya. Nah, kalau kita nyaman sama diri sendiri, kita peace apa enggak? Peaceful. Iya. Kita compassion apa enggak sama orang lain? Kasih sayang enggak sama orang lain? Iya. Iya. Kalau kita misalnya kita merasa bahwa kita utuh ya, kita bermanfaat ya. Apakah kita bermanfaat untuk diri sendiri atau manfaat kita itu bisa juga digunakan untuk orang lain? Diri sendiri dan orang lain juga. Iya, tanpa sadar. Kalau kita itu positif, tanpa sadar lingkungannya positif. Kalau dalam pekerjaan ya, orang yang eksis, orang yang istilahnya self regulationnya bagus, self efficacy-nya bagus, self confidence-nya bagus. Nah, kebanyakan orang narsis itu sebenarnya self confidence-nya nggak bagus. Dia bisa over confidence atau dia lower. Jadi kepercayaan dirinya bisa di bawah, maka jadi dia sombong. Atau kepercayaan dirinya dia nggak tahu, dia over menilai dirinya. Jadi ada dua. Nah, kalau orang yang eksis, dia biasa-biasa aja, pede-pede aja gitu. Jadi orang yang pede dalam pekerjaan misalnya sebagai negosiator, dia bagus. Sebagai komunikator gitu ya, dia bagus gitu. Walaupun misalnya sebagai tim kerja kayak gini, kameramen atau apa. Kalau dia ini orang yang eksis, dia mudah bekerja sama dengan orang lain. Kenapa loh? Kenapa kok dia mudah? Karena I'm okay with myself. Tuh yang langsung bangga tuh. Pakai topi gini-gini tuh ya. Udah langsung narsis ya. Terus, padahal tadi udah eksis, jadi turun derajat. Terus habis itu saya oke sama diri saya dan saya oke sama orang lain. Jadi empatik ya kalau lihat orang tuh ya. Jadi energinya kemudian gampang kerjasama, teamwork gitu. Ya itu yang dicari dalam dunia kerja, itu yang dicari dalam relasi kita dengan pasangan, partner, teman gitu ya. Oke, berarti sifat eksis ini bisa berdampak ke banyak hal ya Mbak Cecil. Boleh batuk kan ya? Boleh. Kalau saya ngelarang batuk itu agak gimana gitu ya. Terus gitu. Berarti ngaruh ke relation, terus juga pekerjaan juga seperti dong. itu. Jadi kemana-mana ya. Kenyamanan diri kan juga ya. Kalau orang selalu ada konflik di dalam dirinya, nggak menerima dirinya apa adanya kan, bisa tenang nggak sih tidurnya? Enggak. Terus kira-kira overthinking nggak sih? Yes. Iya, kalau orang nggak tenang dengan dirinya, nggak menerima dirinya apa adanya, kelemahan dan kekurangannya, maka dia nggak tenang. Oke. Nggak damai. Oke, ini kan udah kita dengerin bahwa eksis ini memang lebih baik gitu ya daripada narsis ini. Bagaimana dengan kita yang mungkin selama ini tanpa kita sadari ternyata narsis nih, pengen berubah menjadi eksis karena lebih banyak keuntungan yang kita dapatkan. Ini kan juga kesadaran lagi ya. Kalau misalnya kalau pada dasarnya orang tuh dikritik nggak nyaman gitu ya. Siapapun gitu ya, dalam kritik itu nggak nyaman. Tapi kalau memang kita sendiri misalnya mampu mengkritik kita sendiri, mungkin oh ya ternyata aku narsik ya, misalnya aku narsis, apa yang harus aku perbaiki? Itu kesadaran yang muncul dari diri. Tapi juga kesadaran tuh bisa muncul dari kritik orang lain, kegagalan misalnya, kegagalan dalam relasi,
terus kegagalan dalam pertemanan misalnya, kegagalan dalam pekerjaan. Nah, kita kemudian melihat apa yang membuat saya itu gagal gitu ya. Kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik, kalau kita memang sudah empatik, sudah melakukan tugas kerja dengan baik, sudah melakukan sosialisasi dengan baik, ya udah. Tapi kalau misalnya kita memang, oh iya kayaknya deh gue itu narsis, oh iya temen gue sih kayaknya suka ngomong gue itu narsis ya gitu. Ya silakan, kalau mau memperbaiki diri perbaiki, kalau enggak itu juga pilihan Anda. Jadi nyaman seperti apa sih Anda? Nah kalau misalnya ada orang kemudian sadar, aduh ternyata gue narsis berat nih gitu ya, narsistik, aku punya kecenderungan narsistik, kemudian ya segera aja cari ahli perilaku ya. Ahli perilaku itu bisa psikolog, bisa psikiater gitu, bisa konselor gitu ya. Silakan mencari yang menurut Anda itu pas untuk Anda. Jadi bisa ditolong sih ya gitu. Karena kita sendiri itu kalau tidak mempelajari, kita bisa sih baca buku atau ada yang namanya shopping ya, internet shopping ya. Internet shopping itu bukan cuman internet shopping barang-barang di internet, tapi informasi juga di shopping, di searching. Jadi saking banalnya, saking banyaknya informasi ini, jadi dia mencoba, nggak semua informasi itu bisa dipercaya, nggak semua informasi itu datang dari para pakar dan ahli. Jadi kemudian mengira-ngira, lalu kita sering melabeli diri kita seperti, oh aku ngalamin ini, oh aku ngalamin ini, berarti aku sakit ini dong, berarti aku gangguan mentalnya kayak gini dong ya. Padahal sebenarnya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya tanya pada yang dididik dengan tahu begitu. Oke, yang ahlinya ya. Oke, berarti ini nih Sobat Bi ya. Jadi narsis kita ubah ke eksis nih bisa gitu ya Mbak Sisil ya? Bisa ya? Iya bisa kalau dia ada keinginan ya, ada niatan ya. Itu kan depend on the person ya. Jadi psikolog itu bukan Superman. Superman aja manusia ya kan gitu. Bukan Wonder Woman ya. Jadi psikolog itu sebenarnya gini loh kerjaannya, kalau gampangannya gitu ya. Jadi dia itu seperti cermin gitu. Kalau ada klien datangin dia cerita apapun gitu. Nah psikolognya nih nyatetin gitu ya, ngingetin, oh iya dinamikanya kayak gini ini. Dia udah punya dia hanya mendengar, mencari informasi dari data yang ada. Kemudian dia tahu, oh ternyata dia punya masa lalu seperti ini. Oh dia punya trauma seperti ini. Lalu cermin ini memetakan, cermin ini loh, kan Anda tadi bicara nah saya, nah ini loh Anda seperti ini. Nah kemudian kan dia, loh berarti saya narsistik dong. Iya, menurut yang Anda ceritakan iya. Terus gimana? Oh tergantung Anda mau apa? Oh saya mau memperbaiki diri dong. Wah kita bantu deh. Kita nggak nasehatin lu gini, kagak. Kita cuma memberi guidance. Jadi guidance itu kayak cara, misalnya kalau psikolognya punya ada 5 atau 10 cara gitu ya, itu diserahkan. Kira-kira gimana menurut Anda? Atau kadang-kadang juga timbulnya dari dia. Kita bisa membuat dia berinisiatif untuk mengaktifkan pola pikirnya, mengaktifkan dirinya sendiri mencapai pemecahan masalahnya. Kemudian dia yang memilih pemecahan masalahnya. Tapi tugasnya psikolog adalah mengarahkan ke sana. Yang tadinya dia nggak sadar bahwa dia memikul ransel tadi ya, akhirnya dia sadar. Atau mungkin aja ranselku ini 100 kilo, mungkin aja dia letakkan 20 kilo. Atau ada orang yang ngomong, enggak deh, gue letakkan 100 kilo semuanya. Itu lebih enak gitu. Tapi ada yang tak letakkan 20 tak letakkan 50 It depend on the person actually. Jadi psikolog itu bukan orang yang sakti dong, bukan Superman. Oke, Sobat Bia, kita obrolannya udah panjang banget. Ini tentang narsis dan juga eksis. Udah dikasih kode terus. Jadi nanti kita akan bertopi ya pasti ya. Mudah-mudahan nanti bertopi terus ya, nggak tahu nanti ini. Dan tentunya kalau Sobat Bi ingin membahas tentang topik
yang mungkin pengen banget kita bahas ya Mbak Cecil ya. Langsung aja komen di kolom komentar mau dibahas topik apa, nanti akan disaring sama adminnya kita karena tim kita banyak banget. Banyak sampai ribuan ya. Waduh, Kita mudah-mudahan aja ya, lupa saya semua doa namanya dulu ya. Kita lupa namanya. Bener, saking nggak ada orangnya. Boleh komen di kolom komentar kira-kira mau dibahas apa di segmen-segmen selanjutnya yang mungkin sekarang sahabat Bi alami gitu kan, pengen dibantu juga sama Mbak Cecil gitu ya untuk menemukan solusi-solusinya. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan juga bagikan deh ke teman-teman yang mungkin mengalami hal ini ya. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. Be Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.